Halo guys, selamat datang di channel Nobar bareng Farah. Tempatnya review alur cerita film keren. Kali ini gue bakal membahas film Korea yang berjudul The Bull on a Bulldozer tahun 2022. Ini masih hangat guys, film tahun kemarin ya. Bercerita tentang Ciwi yang bernama Hye-young berumur 19 tahun yang sudah menjadi kepala keluarga karena ayahnya yang kecelakaan. Bahkan si ayah ini juga dituduh menjadi dalang kecelakaan tersebut. Tidak sampai di sana, muncul banyak masalah-masalah lagi yang menimpa dirinya. Hye-young gak mungkin menyerah dengan situasi sulit ini. Dia ini keras kepala dan akan membuktikan bahwa tuduhan pada ayahnya itu salah. Daslah daripada kelamaan intro, langsung masuk ke inti videonya aja. Film dimulai dengan Hye-young yang selengean kini ada di pengadilan karena kasus pemukulan kepada 3 orang siswi dan 1 pelayan. Dia tidak mendapatkan hukuman berat, melainkan hanya harus mengikuti pelatihan anti kekerasan dalam 1 hari. Pulang dari sana, Hye-young mendatangi 3 siswi yang sebelumnya membuat dia masuk ke pengadilan. Dia memukul salah satu wanita di sana dan mengancamnya dengan gunting. Udah gitu doang. Dia langsung balik ke rumah sekaligus restoran milik ayahnya. Bukannya membantu ayahnya yang sibuk, Hye-young malah mengambil uang dan berniat pergi. Terdengar sebuah keributan. Sang ayah mengalami kecelakaan, yaitu tangan kirinya tersiram air panas. Hye-young dan adik laki-lakinya yang kecil mengantar sang ayah ke rumah sakit. Hye-young terkejut karena biaya perban luka bakar ayahnya itu memakan 10 juta. Dia mengajukan asuransi, namun sayang asuransi itu sudah mati dan dia harus membayarnya secara cash. Dia kasih kartu kredit dan sama aja, limitnya sudah habis. Hye-young tidak bisa membayar. Dia berdebat pada ayahnya yang masih saja tenang dan seenaknya meminta Hye-young untuk mentransfer dan kembali mengaktifkan asuransi. Baru aja mau di TF, tapi si ayah malah nuntut Hye-young supaya belajar benar-benar. Hye-young yang panas hati membentak dan pergi begitu aja. Di malam hari, Hye-young keramasin adiknya. Dia terlihat sangat dekat dan sangat menyayangi adiknya itu. Dan ketika mereka berdua tidur, sang ayah dengan jasnya mengendap-endap pergi keluar dari rumah. Di keesokan harinya, Hye-young mengikuti pelajaran. Dia satu-satunya wanita di sana. Ya kenapa enggak? Orang dia mengikuti pelajaran jadi pengemudi bulldozer. Walau sudah diperingati jika pekerjaan itu sulit didapatkan bagi wanita, tetapi Hye-young tidak mau mendengarkan perkataan instruktur pelatihan dan pergi dengan tidak sopan. Dia mendapatkan telepon dari letnan dari kantor polisi yang menanyakan keberadaan ayahnya. Letnan itu juga memberitahu jika ayahnya melakukan pemukulan dan kabur menggunakan mobil CEO. Hye-young tidak mau tahu dan malah pergi ke tempat kerja part-time-nya. Dia meminta izin kepada atasannya buat terlambat 2 jam di hari Kamis dan Jumat buat ikut pelatihan. Si atasan ini gak mau dan nyuruh Hye-young buat berhenti aja. Hye-young yang gak terima pun membuat kekacauan dan memaksa pemilik toko itu membayar gajinya yang sekarang, tidak peduli bagaimanapun uangnya. Hye-young pulang dan mendapati adiknya sendirian dan belum makan. Baru aja nyiapin makanan, ada mobil polisi yang tiba-tiba datang dan membawanya ke rumah sakit. Ternyata si ayah kini tidak sadarkan diri. Sang ayah mengalami kecelakaan mobil. Letnan yang kemarin menelpon itu memberikan barang-barang ayahnya. Dan kini Hye-young didatangi orang asuransi yang menuntut Hye-young untuk membayar ganti rugi mobil serta biaya pengobatan korban yang ditabrak ayahnya ketika kecelakaan. Hye-young gak peduli dan lagi-lagi pergi gitu aja. Keesokan harinya, Hye-young mengantar adiknya ke sekolah. Dia juga memberikan adiknya semangat dengan menunjukkan tato naga kebanggaan dirinya. Dan lagi-lagi Hye-young mendapatkan telepon dari orang lain yang mencari keberadaan ayahnya. Hye-young gak ngasih tahu dan matiin HP-nya gitu aja. Dia pulang ke restoran dan terlihat beberapa karyawan ayahnya yang kini bingung harus ngapain. Mau buka toko atau enggak. Hye-young juga bingung dan memilih buat nggak peduli. Tutup aja tokonya Ki. Tapi karyawan itu malah kesal lantaran gajinya bulan kemarin aja belum dibayar. Datang pamannya yang terlihat begitu ragu. Dia mencari ayah. Hye-young tidak menjelaskan jika ayahnya nggak sadar karena kecelakaan dan cuman bilang kalau ayahnya itu dirawat karena luka bakar kemarin. Paman yang membawa suatu bungkusan itu mengurungkan niatnya untuk memberikan bungkusan itu kepada Hye-young dan pergi begitu aja. Di tempat pelatihan, Hye-young kembali mendapatkan telepon dari orang misterius yang sama menanyakan keberadaan sang ayah. Hye-young kesal dan bilang si ayah udah mati, jangan nelpon-nelpon lagi. Tidak seperti siswa cowok lainnya yang terlihat kesulitan mengemudikan bulldozer, Hye-young yang satu-satunya cewek di sana bisa mengemudikan bulldozer dengan tenang. Hye-young pulang di malam hari. Dia terkejut karena ada 2 orang misterius yang sedang mengecek restorannya dan membaca tentang penataan ulang restoran. Berkali-kali Hye-young tanya siapa kalian, tapi nggak ada yang menggubris karena menganggap Hye-young ini masih bocil. Dan akhirnya wanita itu menjelaskan jika restoran ini mau diambil alih. Hye-young gak percaya dong, orang si ayah gak bilang kalau restoran ini mau dijual. Wanita itu kembali menjelaskan jika restoran ini bukan punya ayahnya, tetapi si ayah ini cuma nyewa. Kemudian orang-orang itu pergi ke lantai 2, mengabaikan Hye-young begitu aja. Hye-young yang kesal segera mengambil pisau daging dan mengancam orang-orang itu untuk segera pergi dari restoran ini.
Akibat kejadian itu, Hye-young yang frustasi mendatangi rumah sakit untuk meminta penjelasan ayahnya. Dan ternyata si ayah makin kritis dan baru saja selesai operasi. Sambil mengecek barang-barang ayahnya, dia mengaktifkan ponsel ayahnya. Banyak sekali aplikasi yang terbuka di sana. Dia menghubungi salah satu nomor, tapi tidak ada jawaban. Dokter datang dan mengatakan jika si ayah mengalami mati otak. Hye-young terlihat putus asa di sebelah ayahnya yang tidak sadarkan diri. Di keesokan harinya, Hye-young mendatangi lokasi tempat ayahnya kecelakaan kemarin. Dia melihat beberapa tanda yang menunjukkan di mana letak korban ditabrak. Hye-young berdiri tepat di atas tanda itu. Dia hampir tertabrak truk yang lewat. Dia mendapatkan satu kesimpulan. Dia segera ke rumah sakit buat nemuin korban yang ditabrak ayahnya. Ada satu cowok yang terbaring dengan korban di sekujur tubuhnya dan pacarnya yang hanya luka di tangan. Hye-young segera memaksa si cewek itu buat jelasin kronologi secara lengkap. Belum juga dijelasin. Ibu korban cowok itu masuk dan mengusir Hye-young. Hye-young gak terima dan menuduh kalau mereka lah yang menyebabkan kecelakaan itu. Dia membuat keributan hingga diusir dari rumah sakit. Hye-young menunggu di depan rumah sakit. Lagi-lagi dia memaksa si cewek buat kasih penjelasan. Hye-young menarik tangannya yang diperban. Dia juga sadar kalau korban cewek ini gak ngerasa kesakitan. Dengan paksa dia membuka perban itu dan benar saja, cewek itu gak terluka. Hye-young balik ke rumah sakit. Ternyata si korban udah balik dan dirawat jalan. Hye-young langsung mengatakan jika si korban itu bohong. Pihak rumah sakit gak mau mendengar bacotan Hye-young. Akhirnya Hye-young menelpon pihak asuransi dan hasilnya sama. Mereka gak mau mendengarin dia. Hye-young pergi ke kantor polisi untuk mengadu hal yang sama, tapi si Letnan gak bisa bantu. Letnan mengulik rekam jejak ayahnya yang pernah bekerja kepada CEO Choi Yong-hwan 8 tahun yang lalu. Di tempat kantor CEO itu juga si ayah membuat keributan sebelum kecelakaan kemarin. Si Letnan menuduh jika ayah Hye-young itu depresi karena banyak utang dan bunuh diri dalam kecelakaan itu. Itu membuktikan dari asuransi yang dia aktifkan atas nama Hye-young yang tidak lain adalah putrinya sendiri sebelum hari kecelakaan. Hye-young tidak menerima fakta bahwa ayahnya itu bunuh diri. Hye-young pulang, dia melangsak masuk mengabaikan orang-orang yang kemarin mau mengambil restorannya. Dia mencari berkas-berkas peninggalan ayahnya. Dia juga mengecek ponsel ayahnya dan mendapati ada pesan terkirim kepada Choi Yong-hwan atau CEO itu di hari kecelakaan itu. Besoknya, Hye-young langsung mendatangi kantor CEO. CEO mengabaikannya, tetapi Hye-young yang keras kepala itu membuatnya tidak ada pilihan lain selain membawanya masuk ke mobil. Di sana, CEO langsung membaca kalau ayahnya Hye-young itu pemabuk dan banyak utang. Dia minjemin restoran itu dan sekarang dia mau ambil restorannya buat keponakannya. Dah, lo pindah aja, nanti gue bayarin duit pindahannya, katanya. Dia keluar dan langsung melakukan kampanye politiknya. Hye-young masih gak terima dan menyayangkan hal yang terjadi ketika penyerangan ayahnya. Dia diusir sebelum mendapatkan penjelasan. Dia mendapatkan telepon dari adiknya dan segera pulang. Ternyata restorannya itu sudah porak-poranda. Dia tidak punya pilihan lain selain pergi ke rumah Bibi untuk numpang tidur. Bibi yang tahu hal itu kelihatan berat hati banget buat setuju. Ya mungkin aja dia ini orang gak punya juga. Hye-young yang peka segera memanggil adiknya buat pergi aja. Bibi gak mau. Dia narik tangan si adik dan menyadari jika si adiknya terluka. Dari mana luka itu? Si adik gak mau kasih tahu. Bibi langsung mengeluarkan semua unek-unek tentang ayah Hye-young yang seenaknya berurusan sama banyak orang. Utang sana sini, cuman buat bangun restoran yang jelas-jelas gak balik modal sama sekali. Dan dia terlilit utang sampai 5 miliar. Hye-young gak tahan lagi dan pergi sama adiknya sambil berteriak jika ayahnya itu mati otak. Mau gak mau, Hye-young balik lagi ke restoran. Dia pun memutar rekaman suara ayahnya. Di sini ditampilkan apa yang terjadi sebenarnya. Go Beon-jin atau si ayah Hye-young mendatangi CEO untuk meminta waktu jatuh tempo. Dia juga kasih pisau dan mengatakan kalau aku bohong, maka kamu bisa membunuh aku. CEO gak percaya lagi. Dia nyuruh buat angkat kaki dari restoran itu. Terserah gue mau restoran itu gue hancurin buat dijadiin lapangan. Oke. Mereka terus berdebat-debat hingga Go Beon-jin diusir paksa. Dia tidak sengaja melukai resepsionis wanita dengan pisau yang dia pegang. Dia yang sambat itu pun langsung kabur dengan mobil milik CEO dan saat itulah insiden kecelakaan itu pun terjadi. Hye-young kembali mendatangi kantor CEO. Tetapi CEO tidak ada di sana. Si resepsionis pun gak mau ngasih tahu kemana CEO. Hye-young mengambil pamflet dan menelpon nomor yang ada di sana untuk mengetahui keberadaan CEO. Dia bahkan mengaku sebagai wartawan. CEO sedang melakukan pertemuan di restoran. Hye-young dengan emosinya membuka manset dan segera melenggang masuk. Hye-young segera memaksa CEO minta maaf kepada bapaknya. CEO mengabaikannya. Dia pun menyetar rekaman dari HP ayahnya. Rekaman itu mengatakan jika CEO ingin meruntuhkan restoran itu berbanding terbalik dengan rencananya yang sebenarnya ingin meneruskan restoran itu di tangan keponakannya. Orang-orang penting itu pergi. Bodyguard CEO masuk dan membekuk Hye-young. Bahkan ponsel ayahnya pun dihancurkan di depan matanya.
Hyeyoung mengambil gunting hendak menusuk CEO, tetapi dia segera digendong dan dipaksa pergi. Hyeyoung mendatangi pamannya. Dia menebak jika hari pertama ayahnya masuk ke rumah sakit, si paman membawanya uang, dan ternyata uang itu dari CEO untuk biaya perpindahan. Hyeyoung membongkar sifat buruk CEO serta kebenaran tentang kecelakaan itu. Si paman marah, kita ini gak bisa ngapa-ngapain lagi, kita gak bisa ngelawan orang berduit. Hyeyoung gak mau dengar. Dengan emosinya, dia mendatangi CEO dan menampar CEO di depan semua orang. Dia benar-benar menggegerkan wartawan. Sekretaris CEO membawanya pergi. Di jalan, sekretaris itu mengatakan jika CEO ini sebenarnya mau memenjarakan dia. Tetapi dia ini masih memohon buat kasih kesempatan Hyeyoung, dan dia juga kasih uang buat perpindahannya. Apakah Hyeyoung menerima uang itu? Hyeyoung pulang untuk mengambil jirigen. Dia membeli bensin dan membawanya ke apartemen Edith, mengabaikan satpam yang mencurigainya. Dia masuk ke rumah CEO dan segera membuang uang-uang itu dan menyiramnya dengan bensin. Sebelum api dari korek itu hidup, dia langsung dibekuk satpam dan anak CEO. Istri CEO mau nelpon polisi. Dengan watadosnya Hyeyoung pergi dan pulang. Parahnya, ternyata di rumahnya ini udah ada 3 cewek SMA yang bermasalah sama Hyeyoung di scan awal tadi. 3 cewek itu membekuk adik Hyeyoung, dan kini Hyeyoung dihajar cowok backingan si 3 cewek jablay itu. Hyeyoung tidak bisa melawan dan babak belur. Para bocil SMA itu pergi dan Hyeyoung pingsan di samping adiknya. Si adik menyeret Hyeyoung. Dia mau mengobati, tetapi Hyeyoung ini gak mau. Dia memanggil adiknya. Dia ini udah putus asa dan lelah. Dia juga bilang kalau si bapak itu sebenarnya udah mati. Akhirnya mereka berdua pun menangis. Hyeyoung juga bilang kalau 8 tahun yang lalu sebelum ibunya mati, si ibu berpesan supaya Hyeyoung menjaga ayah dan adiknya. Namun jelas Hyeyoung gagal dan kini sudah ada di ambang batasnya. Mereka datang ke rumah sakit. Si ayah sudah tidak ada kemungkinan sadar karena mati otak. Hyeyoung menandatangani surat pelepasan alat bantu hidup ayahnya, yang artinya si ayah akan dibiarkan mati begitu saja. Hyeyoung mencium jidat ayahnya sebagai perpisahan akhir. Dia pergi ke rumah bibi untuk menitipkan adiknya. Dengan santuy, dia mencuri bulldozer dan membawanya ke restoran. Dia menghancurkan restoran ayahnya sampai rata. Polisi sudah mengepungnya, memintanya untuk berhenti. Hyeyoung gak mau dengar dan malah membawa bulldozer itu ke apartemen CEO, tepat di bagian kamar CEO yang sedang tidur. Dengan berusaha dia menghancurkan apartemen itu. Namun sayang, karena bahan bangunan yang kokoh, dia kesulitan dan akhirnya Hyeyoung berhenti melakukan aksi itu setelah ditembak bagian lengannya oleh polisi. Dan skin berubah ke Hyeyoung yang kini sudah dibebaskan setelah dipenjara selama 18 bulan. Dia mendatangi korban pria yang bernama Kim yang ditabrak ayahnya setahun yang lalu. Dia menanyakan tentang apa yang terjadi sebenarnya. Kim mengaku jika saat itu dia mabuk dan mengajak pacarnya asal nyebrang hingga dia tertabrak mobil ayahnya Hyeyoung. Kim meminta maaf atas kejadian setahun yang lalu yang hingga membuat ayah Hyeyoung mati. Hyeyoung merasa puas dan kembali menjalani kehidupannya dengan normal bersama si adik dan juga bekerja sebagai pengantar makanan. Dia mendapatkan telepon dari agen asuransi yang mengatakan bahwa dia mendapatkan kompensasi atas kecelakaan ayahnya itu sebanyak 1,18 miliar serta beberapa uang lain. Dan film pun tamat. Gila sih, aku benar-benar speechless sama nih Hyeyoung. Sudah digeretak, udah masuk kantor polisi, bahkan dia pun berani melawan CEO. Beda banget sama gue yang penakut ini. Makasih guys udah nonton, jangan lupa kasih subscribe yuk. Kalau ada film yang mau dibahas bisa tulis di komentar yuk. Asalkan jangan request film kaki suwon aja. Bye bye.